Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Yang terhormat pada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini dibuatkan video ini untuk memenuhi tugas presentasi individu. Pada video ini akan membahas tentang pandangan filsafat pendidikan tentang Tuhan, manusia, masyarakat, dan alam serta ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, pandangan filsafat terhadap Tuhan. Yang kedua, pandangan filsafat terhadap manusia. Yang ketiga, pandangan filsafat terhadap masyarakat. Yang keempat, pandangan filsafat terhadap alam. Yang kelima, pandangan filsafat terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, pandangan terhadap Tuhan, yaitu Tuhan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kata al-ilm diterjemahkan menjadi pengetahuan atau knowledge, seperti yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi bahwa manhaj yaitu Tuhan sebagai sumber. Dalam pemikiran budaya Arab Islam terdapat 3 bentuk argumentasi, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Dalam struktur nalar, Tuhan menjadi pusat proses berpikir untuk memahami pemikiran manusia dan alam. Jelas sekali bahwa kerangka pengetahuan Islam bersifat sentralistik dan bersumber dari Tuhan yang merupakan kesatuan ilmu. Jadi, baik ilmu agama maupun ilmu umum sebenarnya berasal dari satu hal, yaitu Tuhan, dengan ayat-ayatnya yang tujuannya juga hanya satu, yaitu mengenal Tuhan itu sendiri. Yang kedua, pandangan terhadap Tuhan, yaitu Tuhan sebagai dasar filsafat pendidikan Islam. Landasan pendidikan mengacu pada pandangan hidup yang melandasi segala kegiatan pendidikan. Karena landasan menyangkut persoalan-persoalan ideal dan fundamental, maka diperlukannya pandangan hidup yang kokoh yang tidak mudah diubah. Di dalam diri manusia terdapat potensi dasar berketuhanan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun atau oleh lingkungan apapun. Semua kegiatan pendidikan Islam dijiwai dengan norma-norma ketuhanan dan sekaligus dimotivasi oleh ibadah. Dengan ibadah, kerja dan pendidikan lebih banyak maknanya. Tidak hanya bermakna material, akan tetapi bermakna spiritual juga. Dimensi keyakinan merupakan variabel terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, tauhid merupakan landasan pertama pendidikan Islam. Poin yang ketiga, pandangan terhadap Tuhan, yaitu Tuhan sebagai tujuan filsafat pendidikan. Tujuan adalah akhir dari suatu usaha yang disadari, teratur, dan terstruktur. Mengingat ketetapan tujuan, maka tujuan pendidikan juga harus sesuatu yang tidak dapat diubah, seperti yaitu Tuhan.
Seperti kata Yusuf Al-Qaradawi, Rabbaniyah atau takwa bagi manusia adalah wayah dan wijhah atau tujuan dan sudut pandang. Artinya, Tuhan harus menjadi tujuan akhir dan tujuan luas bagi manusia. Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendorong tauhid atau akidah yang benar. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pandangan terhadap manusia. Ada 3 poin. Yang pertama, hakikat penciptaan manusia. Dari perspektif Islam tentang hakikat manusia, Islam melihat hakikat manusia sebagai penghubung antara jiwa dan tubuh. Hakikat dan asal diri manusia berpangkal pada 2 asal. Yang pertama, asal yang jauh, yaitu kejadian pertama dari tanah, ketika Allah menyempurnakan manusia sebagai makhluknya yang paling sempurna serta mempunyai nafsu dan akal pikiran. Yang kedua, asal yang dekat, yaitu dari nutfah. Manusia merupakan pertalian antara 2 unsur, yaitu badan dan ruh. Dilihat dari proses penciptaannya juga, manusia dalam pandangan Al-Quran diciptakan di dalam 2 tahapan. Yang pertama tahapan primordial dan yang kedua tahapan biologi. Nah, poin yang kedua tentang pandangan terhadap manusia yaitu kedudukan manusia. Kedudukan manusia ada 2. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan yang kedua, manusia sebagai khalifah Allah, seperti dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 30. Poin yang ketiga, makna manusia di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 3 konsep tentang makna manusia. Yang pertama, al-bashar. Makna al-bashar dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk dengan segala kualitas yang terbatas, seperti makanan, minuman, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lain-lain. Yang kedua, al-ihsan. Mengenai asal kata al-ihsan, bisa dikatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental. Yang ketiga, an-nas. Kata an-nas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat, yang berawal dari pasangan laki-laki dan perempuan, yang kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling mengenal. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu pandangan manusia terhadap masyarakat. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, hakikat masyarakat dalam Islam. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syirk, yang berarti penghidupan. Saling keterkaitan ini tentu saja karena adanya bentuk-bentuk kehidupan yang tidak berasal dari manusia sebagai individu, melainkan dari unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang membentuk satu kesatuan. Yang kedua, dasar pembentukan masyarakat Islam. Pembentukan ini didasarkan pada istilah umma yang digunakan dalam Al-Quran. Ungkapan umma salah satunya dilihat pada surat Al-Imran ayat 104. Ayat ini menyatakan bahwa pembentukan masyarakat didorong atas dasar kebaikan yang ma'ruf dan tidak tercela. Yang ketiga, karakteristik masyarakat Islam. Ciri utama masyarakat Islam adalah masyarakat yang bebas dan suci. Menurut Islam, kebebasan itu sangat luas, seperti kebebasan dari segala sesuatu yang menghalangi seseorang atau masyarakat untuk melakukan apa yang benar, dan bebas dari segala nilai-nilai yang salah, serta hal-hal yang menghalangi seseorang untuk maju dan berkembang. Yang keempat, hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Mengenai hubungan ini,
masyarakat dan pendidikan adalah dua komponen yang tidak bisa dipisahkan gitu satu sama lain. Masyarakat membutuhkan pendidikan, begitupun sebaliknya. Tanpa masyarakat, pendidikan ini nggak akan berjalan dengan baik, karena di dalam pendidikan ini terdapat unsur masyarakat, seperti guru, peserta didik, dan yang lainnya. Maupun sebaliknya, tanpa ada pendidikan, masyarakat ini akan menjadi bodoh gitu dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam yang lainnya itu terkait dengan fungsi pendidikan Islam itu sendiri, yang diantaranya adalah menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang dan memudahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kehidupan suatu masyarakat dan peradaban. Untuk yang kelima, prinsip pandangan filsafat pendidikan terhadap masyarakat. Di sini saya mengambil 3 prinsip saja. Yang pertama, prinsip pertama, mengakui bahwa masyarakat dalam pengertian yang paling sederhana adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Prinsip yang kedua, meyakini bahwa masyarakat Islam mempunyai sikap dan cirinya tersendiri, membedakan dari masyarakat lain. Yang ketiga, masyarakat Islam meyakini bahwa asas untuk membina masyarakat adalah akidah kepercayaan bahwa Allah itu esa, serta meyakini rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Untuk bahasan yang selanjutnya, yaitu pandangan terhadap alam. Ada 2 poin. Yang pertama, hakikat penciptaan alam, dan yang kedua, hubungan alam dan pendidikan Islam. Yang pertama, kronologi penciptaan alam terjadi dalam 2 masa. Menurut Al-Jurjan, alam adalah segala sesuatu yang menjadi tanda sesuatu sehingga dapat diketahui. Sedangkan secara terminologi, alam ini segala sesuatu yang ada di luar Tuhan gitu. Yang darinya Tuhan ini bisa dikenal, baik nama maupun sifat-sifatnya. Nah, untuk poin yang kedua, hubungan alam dan pendidikan Islam. Di sini saya mengambil 3 poin juga. Yang pertama, pendidikan Islam harus berorientasi pada upaya menumbuhkan kesadaran pada peserta didik akan penciptaan alam semesta. Yang kedua, pendidikan Islam harus berdasarkan atas konsep kepercayaan yang mengandung iman kepada Allah, di mana Allah yang menciptakan alam semesta untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, kedudukan manusia sebagai subjek di dalam masyarakat. Bahkan di alam semesta memberikan konsekuensi tanggung jawab yang begitu besar bagi diri manusia. Manusia ini mengemban amanah untuk membimbing masyarakat memelihara alam lingkungan hidup bersama. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu pandangan terhadap ilmu pengetahuan. Di sini ada 4 poin. Hakikat yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Jadi, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Pengetahuan yang tidak jelas dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi di dalam Islam ini nggak dianggap sebagai ilmu, walaupun banyak orang menyebutnya itu tetap ilmu gitu. Ilmu pengetahuan ini bukan hanya berasal dari perantara akal dan indera yang bersifat empiris saja, tapi ada juga yang bersifat imateri, yaitu ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah sebagai Sang Khalik atau pencipta. Yang kedua, poin yang kedua, perintah Al-Quran untuk mencari ilmu. Di sini ada 2. Yang pertama, Al-Quran menyuruh manusia menggunakan akal.
Akal di sini adalah salah satu dari perangkat anugerah atau hidayah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yang kedua, Al-Quran menyuruh manusia meneliti alam semesta agar manusia ini mengetahui gitu tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia itu sendiri. Untuk poin yang ketiga yaitu cara memperoleh ilmu pengetahuan. Di dalam filsafat ilmu, cara mendapatkan pengetahuan dinamakan epistemologi. Sedangkan dalam epistemologi Islam, pengetahuan ini diperoleh melalui dua cara. Yang pertama melalui usaha manusia, yang kedua yang diberikan oleh Allah. Pengetahuan yang diperoleh melalui usaha manusia ini ada 4 jenis. Yang pertama, pengetahuan empiris yang diperoleh melalui indera. Yang kedua, pengetahuan sains yang diperoleh melalui indera dan akal. Yang ketiga, pengetahuan filsafat yang diperoleh melalui akal. Yang keempat, pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui hati. Nah, sedangkan pengetahuan yang diberikan oleh Allah ini ada 3 jenis. Yang pertama, wahyu yang disampaikan kepada Rasul. Yang kedua, ilham yang diterima oleh akal manusia. Dan yang ketiga, hidayah yang diterima oleh kolbu manusia. Untuk poin yang terakhir, sumber dan fungsi ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan yang paling utama di dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran ini kebenaran yang Allah sampaikan langsung pada salah seorang hambanya yang disebut Nabi dan Rasul. Selain tuntunan, dan petunjuk yang bersifat ubudiyah dan akhlakiyah, Al-Quran ini juga memuat petunjuk yang dapat membimbing. Membimbing apa? Membimbing manusia untuk mengolah dan mendalami alam semesta atau memahami gejala dan hakikat kehidupan yang dihadapinya dari waktu ke waktu. Nah, jadi pada kesimpulannya, Tuhan dalam pandangan filsafat pendidikan adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai dasar filsafat Islam, dan sebagai tujuan filsafat pendidikan Islam. Pandangan filsafat pendidikan terhadap manusia ini meliputi hakikat penciptaan manusia dan asal diri manusia yang berpangkal pada dua asal, yaitu asal yang jauh dan asal yang dekat. Pandangan filsafat pendidikan terhadap masyarakat meliputi hakikat masyarakat dalam Islam, dasar pembentukan masyarakat Islam, karakteristik masyarakat Islam, hubungan masyarakat dan pendidikan Islam, serta prinsipnya terhadap masyarakat. Alam semesta, khususnya lingkungan, adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Nah, di dalam Islam, ilmu pengetahuan bukan hanya dengan perantara akal dan indera saja yang bersifat empiris, tetapi ada juga yang bersifat imateri, yaitu ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah sebagai Sang Khalik. Mungkin sekian presentasi video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.